Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, sobat andal bermartabat. Bertemu kembali di Podium Klaten. Podium Klaten merupakan podcast yang dikelola oleh Universitas Muhammadiyah Klaten. Perkenalkan, saya Fitriana Nurhayati, dosen Prodi D3 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Klaten yang akan menemani sahabat pada episode kali ini. Nah, sahabat, sebelum kita berbincang tentang tema hari ini, perlu sahabat ketahui bahwa Universitas Muhammadiyah Klaten atau UMKLA beralamat di Jalan Insinyur Soekarno, kilometer 1, Buntalan, Klaten Tengah, Kabupaten Klaten. UMKLA sendiri memiliki 2 fakultas, yaitu Fakultas Kesehatan dan Teknologi dan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Fakultas Kesehatan dan Teknologi terdiri dari 7 program studi sahabat. Di antaranya yaitu Prodi D3 Keperawatan, D3 Kebidanan, D3 Farmasi, S1 Ilmu Keperawatan, Prodi Profesi Nurse, S1 Teknologi Informasi, dan S1 Administrasi Kesehatan. Sedangkan Fakultas Ilmu Sosial Humaniora terdiri dari 3 program studi, di antaranya adalah D3 Akuntansi, S1 Manajemen, dan S1 Ilmu Komunikasi. Nah, sahabat, kali ini kita di episode keempat merupakan lanjutan dari episode sebelumnya yang kita sudah membahas tentang topik inkubasi bisnis. Tidak kalah menarik dengan episode sebelumnya. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang digitalisasi UMKM. Nah, seperti kita ketahui sahabat, kita saat ini berada di era digital dan adanya pandemi COVID-19 memiliki dampak yang luar biasa pada seluruh aspek kehidupan, tak terlepas pada aspek perekonomian. Tak terkecuali pula pada pelaku usaha UMKM atau usaha mikro kecil menengah. Saat ini kita bisa melihat bahwa transaksi jual beli bisa dilakukan secara virtual, tidak menuntut pertemuan secara langsung antara penjual dan pembeli. Bisa melalui sosial media atau aplikasi jual beli lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahasnya secara langsung dengan pakar UMKM yang sangat spesial. Beliau adalah Ibu Endang Samiasih Rahayu, Sarjana Ekonomi, istri dari Bapak Wakil Bupati Klaten. Beliau juga merupakan Ketua Bangkit UMKM Klaten, Ketua Dekranasda Kabupaten Klaten, sekaligus Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Klaten, Ketua ICSB atau Indonesian Council for Small Business di Klaten, Penasihat Kadin Kabupaten Klaten, penasihat Rumah UKM, dan masih banyak lagi pengalaman organisasi beliau sahabat. Sebelumnya kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu Endang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini Bu? Alhamdulillah luar biasa, sehat. Ya. Terima kasih Ibu telah berkenan hadir untuk bersama-sama diskusi bersama kami di forum Podium Klaten. Nah, tadi banyak sekali ya Bu ya profil atau pengalaman organisasi Ibu ini. Boleh dijelaskan Ibu secara singkat ini terkait dengan pengalaman organisasi Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sehat semuanya. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Amin. Pada pagi yang indah ini saya bersama sahabat ingin berbincang-bincang sedikit tentang UMKM yang ada di Klaten. Saya adalah ketua PKK ya, juga ketua Dekranasda. Apa tahu Dekranasda itu kan seperti itu ya? Iya, betul. Dekranasda itu kan Dewan Kerajinan Nasional. Pusatnya ada di pusat Jakarta dan di bawah Menteri Dalam Negeri ya, karena ini milik negara dan semua anggarannya juga dari pemerintah. Tapi tugasnya di Dekranasda ini adalah membina UMKM. Binaan Dekranasda ada 11 klaster. Ada klaster lurik, klaster batik, klaster makanan olahan, kemudian ada klaster handicraft, ada klaster gerabah atau keramik,
mebel, konveksi, logam, ya, wisata, banyak sekali ya, dan Bu, ya. semuanya ada 11 klaster. UMKM di Klaten itu kan sebenarnya banyak sekali, lebih dari 50.000 pelaku usaha. Dan semua itu ada yang sudah besar, ada yang masih kecil, masih sedang-sedang. Ya. Semua itu dari semua UMKM yang berada di Klaten ini ada yang masih perlu diberikan pelajaran, pelatihan yang sifatnya untuk misalnya untuk klaster makanan olahan ya. Produksinya mungkin sudah bagus, cuma mungkin cara packagingnya yang kurang bagus sehingga pemasarannya mungkin belum bisa maksimal. Ya seperti itu pelatihan yang harus diberikan. Nah ini dari Dikranasda memberikan binaannya adalah memberikan pelatihan dan nanti kita ikut menjualkan karena skupnya nasional ya kalau Dikranasda artinya kita ikut menjualkan hasil dari binaan kita. Oh baik, ya baik. Berarti kalau Dekranasda itu dari pemerintah begitu ya Bu ya, dan mewadahi UMKM di daerah-daerah seperti itu sehingga bisa memberikan apa yang dibutuhkan gitu ya Bu terkait dengan peningkatan keterampilannya atau pemasarannya begitu ya Bu. Oh, baik, terus kalau tadi ada ini Bu, ICSB atau Indonesia Council for Small Business itu terkait apa ya Bu ini Bu? ICSB itu organisasi non-profit yang misinya mengembangkan semangat kewirausahaan bagi pengusaha kecil dan menengah di Indonesia. Ini kalau ICSB ini kan internasional, ya. Tapi kita dan saya ketua area Klaten. Iya. Wah, baik. Sama sebenarnya. Tujuannya sama. Sama ya Bu ya. Wah, luar biasa ya sahabat. Di sini pengalaman organisasi Bu Endang sangat bombastis. Semoga bisa menginspirasi kita semuanya. Nah, kita akan masuk ada beberapa pertanyaan ini Bu nanti yang kita bahas bersama sahabat. Kalau tadi Ibu sudah menjelaskan ya Bu ada banyak sekali UMKM di Klaten ini. Nah, bagaimana perkembangan atau kondisinya ini Bu? Terutama pasca pandemi COVID ini tentunya mempunyai dampak ya Bu ya. Monggo bisa dijelaskan Bu. Dampak dengan adanya COVID-19 ini memang sangat luar biasa bagi semua pengusaha, baik itu pengusaha besar, kecil dan menengah ya. Untuk yang usaha masih kecil UMKM yang dikatakan UMKM ini alhamdulillah meskipun tetap berdampak tapi tetap bisa berjalan meskipun jalannya itu tertatih-tatih. Tapi paling enggak masih bisa mencukupi kebutuhan keluarga itu yang penting ya. Karena dalam keadaan posisi COVID ini memang kita kebijaksanaan pemerintah kan kita dibatasi untuk keluar rumah pun dibatasi. Lah usaha apa yang kok terus kalau kita tidak boleh keluar rumah kan justru dengan adanya kita tidak boleh keluar rumah ini digital ya. Sekarang platform digital yang bisa kita yang ada itu kita bisa digunakan dengan sebaik-baiknya. Misalnya yang biasanya kita itu kalau jualan kita harus punya tempat jual, kita harus punya toko ya. Tapi dengan adanya digital sekarang ini cukup di rumah saja kita bisa produksi, kita bisa menjual dagangan yang kita punya. Nah, jadinya sangat membantu dengan adanya platform digital ini sangat membantu para UMKM sehingga UMKM di Klaten ini tetap masih bisa eksis. Ya, masih tetap bisa eksis. Ya alhamdulillah dengan sekarang sudah pandeminya sudah berkurang ya, mudah-mudahan nanti juga sudah masuk endemi. Para pelaku usaha ini yang kemarin sudah terbiasa karena kita sudah 2 tahun lebih kita bekerja dengan cara online, ya mudah-mudahan itu tetap berkelanjutan ya, berkelanjutan sehingga meskipun itu untuk pengusaha yang lama atau yang baru tetap menggunakan digital karena kalau kita tidak mau menggunakan digital ya kita nanti akan ketinggalan ketinggalan nantinya kita bisa ya dengan platform digital ini kita bisa pemasaran kita akan lebih terjangkau lebih luas ya karena
usaha yang kita jalankan pada saat ini itu betul-betul sangat membantu dengan adanya platform digital ya, dan medsos itu betul luar biasa sangat membantu. Betul sekali Bu. Meskipun jangkauannya mungkin masih dekat ya, masih di sekitar kita dengan cara COD-an kan seperti itu ya. Betul sekali. Wah, seperti kali ini Podium Klaten ini juga disponsori oleh UMKM dari pelaku usaha di Solo dan Klaten nih Bu. Kali ini kita disponsori oleh Milk Almond dan Lee Diamond serta Zahra Masas yang ini juga merupakan UMKM di Klaten dan Solo. Wah, tentunya ini juga menjadi potensi ya Bu ya. Nah, kemungkinan atau potensi yang bisa dikembangkan lagi apa ini Bu untuk UMKM Klaten? Di Klaten itu kan lurik ya, lurik Klaten, batik Klaten itu sangat luar biasa. Batik Klaten itu pemasarannya sudah sampai ke luar negeri. Bahkan ada salah satu pengrajin batik itu yang sudah mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Wow, luar biasa ya Bu ya. Iya, memang hasilnya batikannya sudah bagus. Jadinya bisa luar negeri pun sudah bisa menerima. Jadinya kita untuk bersaing masalah batik itu sudah kita tidak kalah. Betul. Kemudian lurik ini juga hanya ada di Klaten ya lurik itu. Kalau lainnya kan tenun ya, kalau kita lurik. Lurik ini pun kita juga bisa berkolaborasi dengan batik yang mana hasil daripada lurik ini kita bisa buat baju yang sangat bagus. Artinya itu tergantung kreativitas kita ya dalam ini ya. Kreativitas untuk bagaimana mengemas agar pakaian dari batik dan lurik ini bisa diterima oleh masyarakat baik di Klaten maupun di luar Klaten. Ini juga sudah berjalan, jadinya produk Klaten itu sudah luar biasa, kita bersaing sudah bisa. Kemudian untuk produk lain, logam itu kan juga di Klaten ya, logam itu cor logam, itu juga sudah diterima oleh nasional ya untuk produk yang lain. Nah, itu masuk itu produk Klaten juga itu logam ya. Kemudian produk yang olahan makanan ya, sekarang di rumah makan di Klaten sudah banyak sekali rumah makan, kafe ya, itu juga merupakan salah satu produk UMKM juga ya. Dan rumah makan yang sangat luar biasa yang dikenal sampai dikenal oleh di luar Klaten pun, sehingga banyak sekali terutama di daerah Polan Harjo itu ya, itu banyak sekali makanan yang kalau setiap hari Sabtu Minggu selalu penuh ya, itu kan macet ya, ya itu kan salah satu berarti UMKM di Klaten sudah berjalan. Betul ya sekali. Kemudian ada lagi handicraft. Handicraft itu banyak sekali. Salah satunya ada jam tangan. Klaten ada yang buat jam tangan dari kayu limbah kayu bekas. Contohnya ini yang saya pakai ini. Wah, jam tangan dari kayu. Nggak kalah fashionable ya Bu ya. Ini sudah sampai ke luar negeri juga. Wow, Akhirnya kita dalam produk UMKM yang di Klaten itu sudah luar biasa. Lah, yang sudah maju, tapi ada yang baru meskipun sudah lama, tapi karena dia skillnya masih biasa saja, jadinya mereka itu belum bisa bersaing. Nah, orang-orang seperti ini yang harus menjadi perhatian kita memberikan paling enggak pelatihan pada mereka ya. Jadinya yang besar membantu yang kecil untuk bisa maju bersama. Sama-sama Peran pemerintah dalam hal ini memberikan modal, memberikan pelatihan agar UMKM yang kecil ini bisa berkembang menjadi besar dan agar nanti bisa ikut bersaing. Wah, luar biasa, ternyata banyak sekali potensi di Kabupaten Klaten ini ya Bu ya, sudah go internasional ini. Ada dari fashion terkait dengan kain tadi ya, lurik, kemudian batik, kemudian logam mulia, lalu handicraft dan sebagainya. Nah sahabat, kita tentunya sebagai masyarakat Klaten sangat bangga ya memiliki kekayaan UMKM di Kabupaten Klaten. Nah, semakin menarik ini Bu kalau kita berbicara tentang UMKM terutama di Kabupaten Klaten. Sebelumnya saya ingatkan pada sahabat untuk klik like dan share serta berikan komentar positif pada channel Podium Klaten kali ini. Bagi yang beruntung nanti akan mendapatkan hadiah giveaway seharga Rp100.000 dari sponsor yaitu Milk Almond, Lee Diamond dan Zahra Masas.
Nah, baik, berikutnya ini Bu, berdasarkan hasil penelitian ini ya Bu, dari Oktavina dan Rita pada tahun 2021, ini didapatkan data dari 118 pelaku usaha UMKM khususnya kuliner. Di sana menunjukkan bahwa financial technology atau vintage ini yang berbasis payment gateway dan digital marketing ini ya Bu, kita bicara tentang digital ini ternyata berpengaruh secara positif ini Bu terhadap kinerja keuangan UMKM. Nah, di era digital yang bisa saja ini menjadi tantangan atau juga menjadi peluang ini ya Bu untuk pelaku UMKM Klaten ini, bagaimana menghadapinya ini Bu? Tadi sudah saya sampaikan bahwa digital marketing ini memang sangat luar biasa dalam pemasaran. Iya betul. Tanpa kita mengetahui digital, kita tidak bisa bersaing dengan penjual yang lainnya karena semuanya sudah eksis. Maka banyak kita sebagai, terutama saya ya, bersama pemerintah selalu ingin memberikan pelatihan terhadap para wirausaha, para pelaku usaha, terutama bagaimana bisa menjual secara digital. Banyak sekali pelatihan yang sudah kita berikan sebenarnya, tapi pelatihan itu tidak hanya bisa diberikan 1 kali 2 kali, tetapi untuk bisa berhasil dalam membimbing para pelaku ini bisa menjual barangnya, kita harus memberikan pelatihan sampai betul-betul dia bisa, gitu. Tapi selama ini kan paling hanya 1 kali 2 kali, jadinya dia bisanya masih sedikit-sedikit ya paling ya. Betul, Bu. Itulah peran di sini, peran tidak hanya peran pemerintah ya, tapi juga peran kita bersama, baik itu pengusaha yang besar, pengusaha yang sudah berjalan itu juga harus mau membimbing para pelaku usaha yang masih menengah ini, kecil dan menengah ini, agar dia bisa bangkit, agar dia bisa mengikuti perkembangan zaman yang sekarang, yaitu dengan adanya marketplace ya, ada sosial media yang begitu banyaknya yang kalau kita tidak bisa mengikutinya, maka kita akan ketinggalan. Kan seperti itu ya. Bu, ya. Ya, di era disrupsi ini ya Bu ya, mau tidak mau kita harus mengikuti perubahan zaman begitu. Baik, beberapa waktu yang lalu saya coba mengakses ini Bu untuk websitenya UMKM Klaten. Di sana cukup menarik ya Bu ya, sangat menarik. Di sana saya sebagai konsumen ini bisa melihat apa saja yang ada di sana. Kemudian di sana juga sudah ada penawaran-penawaran begitu ya Bu. Terkait dengan pelatihan-pelatihan tadi, berarti juga sudah ada ya Bu pelatihan di marketplace dan sebagainya begitu, biasanya bekerja sama dengan penyedia yang lain atau bagaimana Bu untuk teknisnya? Ya sebenarnya banyak sekali pelatihan marketplace ya. Salah satu contohnya Shopee. Shopee itu sering sekali memberikan pelatihan marketplace, tapi ya itu paling hanya 1 kali 2 kali, tidak sampai betul-betul ini bisa gitu loh. Okay. Yang diharapkan kan sebenarnya teman-teman UMKM tuh, karena saya kan sering berkumpul ya dengan teman-teman UMKM ini, dia itu anunya hanya pemasaran Bu, iki lho barangku itu piye carane ben payu. Padahal kita selalu memberikan pelatihan marketplace itu sering ada. Lah cuma itu ya karena namanya orang yang sudah tua ya, maksudnya menengah ke atas itu kan kalau diajari digital marketing biasanya kan rodok blank ya, susah ya. Mungkin hanya sekali itu belum nyantel. Harusnya kan betul-betul kita memberikan pelatihan betul-betul sampai dia bisa gitu ya. Nah ini yang diharapkan nanti ada yang mungkin nanti dari Unkla memberikan pelatihan untuk para UMKM nih, dari belajar mulai awal sampai betul-betul bisa jalan lah. Mudah-mudahan yang kami harapkan begitu. Iya, baik ya. Tadi memang menarik sekali ya Bu, namanya belajar memang tidak instan gitu ya, tidak 1 kali langsung berhasil, dan ini para sahabat pelaku usaha tentunya harus semakin meningkatkan kompetensinya. Ini memang harus berkali-kali ya Bu ya, terutama seiring dengan perkembangan zamannya ini. Nah tadi Ibu juga sudah menyampaikan harapan ini dengan Unkla ini, insya Allah kami sambut baik ya Bu ya. Terkait dengan program studi yang ada di Unkla sendiri, kami sudah memiliki D3 akuntansi, kemudian S1 manajemen,
serta S1 Ilmu Komunikasi nih Bu. Kalau tadi harapannya Ibu mungkin bisa membantu ini rekan-rekan UMKM di Klaten. Nah mungkin harapan lainnya ini Bu, apalagi nih Bu yang bisa dikolaborasikan terkait dengan institusi pendidikan kami, semoga bisa lebih bermanfaat kepada UMKM Klaten. Ya. UMKM, manajemen, akuntansi itu kan satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan ya. Betul sekali Bu. UMKM harus ada manajemen Iya. dan harus ada akuntansi. Kalau tidak ada itu kan nanti tidak bisa berkembang UMKM Iya, itu betul. ya. Karena dengan manajemen yang baik, dilakukan dengan baik, maka usaha ini akan berjalan. Dan dengan pembukuan yang benar bisa membedakan, oh ini uang untuk perusahaan, oh ini uang untuk rumah tangga, itu kan harus dibedakan. Nah, tapi kan selama ini para pelaku usaha ini yang masih UMKM ini ya, Iya. biasanya kan dicampur ya, ya ini ya usaha ya untuk kebutuhan betul. rumah tangga, ya untuk makan, ya untuk bayar sekolah, kan seperti itu. Lah kan harusnya ini ada dipisah. Makanya yang kami harapkan nanti dari mahasiswa UMKLA ini kan kalau ada mungkin ada mata kuliah kewirausahaan ya, mata kuliah kewirausahaan ini mungkin selama ini teori kewirausahaan ya. Iya. Lah alangkah baiknya kalau di dalam mata kuliah kewirausahaan ini ada prakteknya juga. Prakteknya itu disesuaikan dengan bakat anak-anak, Iya. bakat anak-anak kita. Kan setiap anak itu kan punya skill yang berbeda-beda, skill yang bisa dia kembangkan sesuai dengan bakatnya dan kemampuannya. Itu yang kita arahkan seperti itu. Kalau di SMK kan sudah ada ya penjurusan. Nah mungkin di UMKLA pun untuk pelajaran kewirausahaan mungkin bisa diperlakukan seperti itu. Kemudian kalau pas kuliah kerja nyata itu ya kan, itu kan langsung ke daerah. Nah itu salah satunya mahasiswa itu memberikan pembinaan, mungkin di daerah itu ikut menggali potensi desa yang mereka yang tempat untuk KKN ini ya, yang ikut berpotensi menggali ya. potensi di situ apa ya, mungkin di desa ini itu banyak tanaman misalnya, banyak tanaman ketela. Lah padahal di desa itu banyak tanaman ketela, tapi tidak bisa memproduksi ketela ini menjadi yang lebih bermanfaat, yang lebih menguntungkan. Nah, inilah tugas mahasiswa piye ini ya. Hanya mahasiswa harus kreatif, Iya, betul. Inovatif, dan supaya ketela yang banyak sekali berlimpah ini bisa dibuat bermacam-macam produk. Nah, gitu. Contohnya di Salatiga ada D9. Lah itu sebenarnya pencetusnya juga anak muda yang ditahan di sel ya, tahanan itu ya, gitu. utamanya D9 itu karena dia kamarnya D nomor 9 gitu loh. Nah mungkin setelah mungkin di dalam dia diberikan pelatihan gitu, seperti itulah, mungkin setelah keluar dia dipraktekkan. Nah seperti itu juga tadi dengan adanya mata kuliah yang sudah dia terima di sekolah, di kampus ini, pada saat KKN dia bisa mengaplikasikan di desa tempat dia kerja nyata. Kemudian memberikan pelatihan kepada para pengusaha nih, para pengusaha ini yang kecil-kecil ini, agar dia produknya menjadi lebih baik lagi ya. Mungkin yang pertama dia produknya hanya biasa-biasa saja, mungkin produknya kurang menarik, terus cara pengemasannya mungkin juga kurang cantik ya. Kemudian kalau makanan itu kan harus ada perizinan, paling enggak perizinan PRT yang dikeluarkan dari Dinas Kesehatan. Nah itu juga dibantu, Bu, kalau ini makanan olahan itu harus punya izin seperti ini, Bu. Lah dibantu bagaimana bisa mendapatkan perizinan itu, sehingga nanti tertulis di label tertulis di itu ya, tempat packagingnya ya. Oh ini pela. Kemudian tapi dengan sudah rasa sudah baik, packagingnya sudah baik, sudah ada PRT-nya lah, nanti kan penjualannya kan sudah bisa mencakup lebih luas lagi lah. Nah inilah tugas sebagai mahasiswa dalam KKN, dalam kerjanya ternyata tidak
juga membantu para pengusaha ini agar bisa menjadi lebih maju dan juga ikut mencarikan potensi yang ada di desa ini bisa berkembang dikembangkan. ya. Wah, berarti memang peluang ya Bu ya untuk belajar sekaligus membantu ini nanti mengembangkan peluang yang ada. Ya, kalau tadi di produk kemudian sampai ke produksi itu ya Bu ya, dan pengurusan izin dan sebagainya, tentu tak kalah pentingnya juga dengan pemasaran ini Bu. Nah, di UMKLA sendiri ini juga sudah ada program studi S1 Ilmu Komunikasi Ibu. Nanti semoga juga bisa ikut berkontribusi ya Bu ya, nanti untuk membantu di sana untuk pemasaran, terutama sekarang kan banyak sekali nih Bu media sosial begitu ya. Mungkin anak-anak sekarang lebih canggih iya betul, lebih canggih nih. Nah ini bisa memberikan peran di sana ya Bu untuk lebih bagaimana berhubungan dengan masyarakat secara digital, kemudian beriklan secara digital yang menarik, di mana sekarang ini sudah tidak ada batas ya Bu ya. Semua kita tinggal klik misalnya Instagram gitu, kita bisa melihat di sana semua banyak informasi. Nah itu semoga bisa ditangkap ini ya Bu sebagai peluang untuk ikut mengembangkan UMKM Klaten begitu Ibu. Ya, apalagi ya jadi mahasiswa itu kan kalau mulai awal jadi mahasiswa atau mungkin sekolah anak muda itu sudah berkarya, jadinya misalnya meskipun masih SMA tapi dia punya keahlian atau skill yang bisa, kemudian dia punya usaha sendiri sudah dikembangkan. Lah kan namanya usaha itu mesti kan dari nol, tidak mungkin ya usaha langsung gede ya, mesti dari nol. Rintisan ya dirintis dari kecil tambah besar ya. Sama seperti mahasiswa ini. Sekarang kan harusnya mindset mahasiswa itu tidak harus menjadi pegawai ya. Mindsetnya kita harus dirubah. Kalau bisa kan menjadi bos, punya anak buah kan seperti itu ya. Itu diawali tidak begitu lulus baru kita mulai, tapi kita mulainya harus dari awal kita SMA atau awal kita kuliah. Kita sudah mulai merintis usaha sendiri, usaha yang bisa, usaha sesuai dengan kemampuan kita. Apa sih kemampuan saya ini, kan kita sebenarnya tahu ya, kemampuan saya itu di bidang apa. Misalnya kemampuan saya ini membuat keripik tempe yang sederhana. Nah, kalau yang beredar sekarang ini yang itu banyak sekali keripik tempe, tapi kan hanya seperti itu keripik tempe. Ya. Iya betul. Nah, tapi dengan anak muda ini kan kreativitasnya kan sangat banyak sekali. Keripik tempe bisa dibuat modelnya seperti ini, dengan rasa seperti ini, ya. Dengan macam-macam rasa, dengan model yang berbeda-beda, yang cantik, yang menarik. Nah, mungkin yang pertama lagi kecil dulu, dengan model yang biasa-biasa, yang kecil, sederhana, dibuat dengan alat yang sederhana. Dengan makin hari kan makin berkembang ya. Kita akhirnya setelah lulus, sudah mau lulus, usaha kita ini sudah besar. Begitu lulus, kita tidak bingung lagi mencari pekerjaan. Kita tinggal melanjutkan usaha yang sudah ada. Wah, luar biasa nih sahabat, kita diberikan inspirasi nih. Jadi sejak dini nih harus mulai berpikir apa ya potensi atau bakat yang dimiliki begitu ya Bu ya, atau ketertarikan yang dimiliki oleh para sahabat, sehingga ketika nanti selesai studi itu tidak kebingungan untuk mencari pekerjaan, bahkan sahabat bisa membuka lapangan pekerjaan untuk yang lain begitu ya Bu ya. Nah jadi memang di UMKLA sendiri ini Ibu sudah ada beberapa program studi, tadi ada D3 Akuntansi, kemudian S1 Manajemen dan S1 Ilmu Komunikasi yang sangat berpeluang ini ya Bu untuk berkontribusi turut serta mengembangkan ekonomi di sana. Nah, jadi jangan ragu sahabat untuk memilih program studi yang sesuai dengan bakat teman-teman. Nah, ada beberapa lagi nih Bu. Mungkin sebelum diakhiri nanti barangkali ada pesan atau harapan ini Bu yang ingin disampaikan kepada sahabat Klaten terkait dengan UMKM atau UMKLA ini Bu. Monggo. Semua usaha itu kita kan sebagai manusia ingin sukses ya. Semua ingin sukses. Lah, sukses itu kan harus dimulai dari kita bekerja keras ya. Kalau ingin sukses itu tidak mungkin dengan santai-santai kita akan sukses.
Sukses itu harus diawali dengan kerja keras. Kunci dari sukses itu yang pertama adalah kita harus punya keterampilan, kita harus punya skill, kita harus punya keahlian. Jadinya keahlian apa yang bisa kita kerjakan itu yang harus kita gali, harus kita kerjakan. Tapi dengan keahlian ini nanti kan namanya perkembangan zaman ini terus berkembang. Lah juga keahlian ini harus kita selalu berkembang. Jika kita kembangkan, kita harus selalu banyak belajar. Kita tidak puas dengan keterampilan keahlian yang kita punya, kita harus banyak belajar agar nanti kita bisa mengikuti persaingan ya, dan kita juga bisa mengikuti perkembangan zaman yang ada. Tentunya kita harus punya keahlian dan skill dan keterampilan yang kita miliki. Dan yang kedua, kita punya tekad, kita punya niat ya. Kita harus niatnya saya berusaha harus sukses. Kita harus tekad kita kita punya kemauan yang keras untuk menjadi orang yang sukses. Jadinya mungkin kita berusaha tidak henti-hentinya, mungkin dengan semangat yang kita miliki, dengan niat dari hati kita, karena suatu usaha kalau kita tidak niat tidak akan mungkin berhasil. Iya, Ya. betul. Ini datanya dari hati kita sendiri dan kemauan keras yang kita miliki. Kemudian juga disiplin ya. Kita harus disiplin dalam ini. Kalau kita ingin sukses, kita harus disiplin ya, disiplin waktu ya, disiplin bagaimana kita menggunakan keuangan, itu kan salah satu disiplin ya. Apabila kita bekerja secara sistem dan mematuhi peraturan, mungkin waktunya jam segini tuh target kita harus selesai. Nah, maka dengan adanya disiplin ini target kita pasti akan selesai. Tapi kalau kita tidak disiplin, harusnya 1 jam itu, misalnya dalam berproduksi 1 jam itu kita harusnya sudah bisa membuat 1000, tapi karena tidak disiplin waktunya, kita hanya bisa mungkin hanya berapa saja. Kita tidak akan bisa sukses dengan kita tidak berdisiplin ya. Kunci sukses yang terakhir adalah kita sebagai hamba Allah. Untuk menjadi sukses semuanya kan ada di tangan Allah. Maka kita jangan lupakan selalu beribadah. Ibadah yang sekenceng-kencengnya ya, semua ibadah, sholat wajib, sholat malam, sholat duha dan sholat yang lain. Dan kemudian jangan lupakan selalu menyenangkan orang lain, membahagiakan orang lain, karena apa yang kita berikan itu akan kembali kepada kita lagi. Dan sedekah yang sebanyak-banyaknya, jangan seikhlasnya, beda ya, seikhlasnya dengan sebanyak-banyaknya ya. Kalau ikhlas itu, ikhlasku mau 5.000 ya 5.000 ya. Betul. Tapi kalau bisa sedekahlah yang sebanyak-banyaknya ya, karena kita hanya hamba Allah, kita wajib berusaha, tapi penentunya tetap yang di atas, yang Maha Kuasa. Maka kita sebagai hambanya, kita harus menjalankan semua perintahnya, membahagiakan orang lain itu. Kita juga akan ikut bahagia. Selain kita dapat pahala, kita juga ikut bahagia. Dan selalu mendoakan orang lain, karena doa yang kita berikan kepada mereka akan kembali kepada kita lagi. Betul sekali. Agar orang lain banyak mendoakan kita ya. Iya. Begitu. Ya. Wah, luar biasa ini sahabat, kita dapat tips yang menarik untuk menuju kesuksesan. Tadi kalau boleh saya mengulas kembali ya Bu ya, ada memiliki keahlian atau keterampilan yang mulai diasah dari sekarang nggih. Kemudian dikuatkan niatnya, tekadnya, lalu disiplin, betul sekali ini, dan berani mengambil risiko. Memang kalau pebisnis, pelaku usaha memang harus berani mengambil risiko ya Bu ya. Jangan takut gagal, karena kata orang bijak nih, kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda, begitu. Dan satu lagi, setelah kita berusaha tentunya berserah ya Bu ya, dikuatkan dengan doa dan diimbangi dengan sedekah yang sebanyak-banyaknya. Ini kalau tips dari Bu Endang. Wah, menarik sekali. Mungkin harapan apa Ibu yang ingin disampaikan untuk kampus kami Universitas Muhammadiyah Klaten, Ibu? Ini kampus Universitas Muhammadiyah Klaten. Ini merupakan di Klaten ini ada 1 Unwida, Unkla ya. Mungkin ini kampus yang merupakan kebanggaan warga Klaten ya. Mudah-mudahan nanti mahasiswa Klaten ini nantinya menjadi mahasiswa yang luar biasa, yang sangat bermanfaat untuk masyarakat banyak.
orang Klaten tidak harus keluar dari Klaten, tapi yuk kita jadikan kota Klaten itu betul-betul menjadi kota yang maju, mandiri dan sejahtera yang keren ya. Kalau mahasiswa nanti begitu lulus inginnya keluar Klaten, lah bagaimana nanti Klaten kan seperti itu ya. Mudah-mudahan dengan keberadaannya kampus UKLA ini kampusnya tambah maju ya, mahasiswa tambah banyak dan bisa mencetak orang-orang yang hebat, orang-orang yang menjadi harapan bangsa kita, dan nanti mudah-mudahan tambah berkembang lagi, tambah banyak lagi prodi yang ada, dan insya Allah nanti banyak mahasiswa yang menjadi mahasiswa di Unkla ya, Bu, ya. Baik. Terima kasih Ibu, ini doanya semoga bisa dikabulkan dan semakin berkontribusi khususnya untuk Kabupaten Klaten ini ya Bu ya. Nah sebelum kita tutup Ibu, ini ada game seru-seruan aja ya Bu ya, supaya sahabat ini juga semakin mengenal nih UMKM di Klaten. Nanti Ibu bisa menjawab dengan 1 atau 2 kata Ibu. Makasih siap Ibu? Oke. Insya Allah. Baik, yang pertama Ibu, pelaku usaha. Sukses. Oke, Dekranasda Klaten. Keren. Oke, UMKM Klaten. Maju. Alhamdulillah. Kabupaten Klaten. Maju mandiri. Baik, alhamdulillah luar biasa. Terima kasih Ibu Endang atas waktunya, semakin menambah wawasan kita ya sahabat. Semoga kita semuanya semakin bersemangat untuk bersama-sama membangkitkan UMKM, bangkit ekonomi Klaten menuju Klaten keren. Nah, jangan lupa sahabat, untuk informasi lebih lanjut tentang Universitas Muhammadiyah Klaten dapat sahabat simak di website kami di www.umkla.ac.id atau follow akun sosial media kami yang tertera di layar. Baik Bu Endang dan sahabat Podium Klaten, kita telah sampai di ujung acara. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi Ibu atas berkenannya hadir. Semoga diskusi Podium Klaten ini bisa menginspirasi kita semua. Baik, saya Fitriana Nurhayati, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.